Indonesia. Di sini kami ucapkan selamat sore. Apa kabar semuanya? Baik ya, luar biasa tentunya kabar baik yang selalu kami harapkan. Dan tak lupa di sini juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Anda ke Taman Safari. Karena tanpa Anda sadari dengan Anda berkunjung ke Taman Safari, berarti Anda telah ikut serta dalam pelestarian satwa-satwa langka, khususnya yang berada di Taman Safari Indonesia. Bersama saya Ocha, di kesempatan sore hari ini akan membawakan presentasi dari tampilnya harimau, yang mana akan memperagakan tingkah laku mereka seperti di habitat aslinya. Dan langsung saja para pengunjung, mari kita sambut bersama. Inilah dia harimau tampil untuk Anda. Telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Dan di mana-mana pengunjung perlu Anda ketahui bersama, di dunia ini terdapat 9 jenis harimau, 3 diantaranya berada di Indonesia, yaitu harimau Jawa, Bali, dan Sumatera. Namun sayang sekali untuk populasi harimau Jawa dan Bali saat ini telah dinyatakan punah dari keberadaannya, dan yang tersisa tinggal subspesies harimau Sumatera saja, itu pun statusnya terancam punah. Kira-kira seperti apakah kedekatan harimau bersama kiper-kiper kami? Dan langsung saja mari kita sambut kembali. Inilah dia harimau kembali tampil untuk Anda. Dan inilah dia pengunjung 2 ekor harimau sekaligus ditemani oleh kiper-kiper kami. Okay, ladies and gentlemen, before Tigers so start, we introduce our big cats and keepers. Ada baiknya sebelum peragaan dari tampilnya harimau, kami dilanjutkan tak kenal maka tak sayang. Tentunya di sini terlebih dahulu saya akan perkenalkan kedua ekor harimau dan juga kiper-kiper kami. Yang dimana kedua ekor harimau ini merupakan hasil penangkaran dari Taman Safari Indonesia. Kedua-duanya asli lahir di Taman Safari. Keduanya juga berjenis kelamin betina, saat ini berusia 3 tahun. Nah, para pengunjung yang di sebelah kanan Anda, di sini ada kiper putri kami, ada Mbak Apri. Halo Mbak Apri. Halo, juga bersama harimaunya di sini kami beri nama Daman. Dan tak lupa di sebelah kiri Anda di sini ada Mas Brian. Halo Mas Brian. Halo, juga bersama harimaunya di sini kami beri nama Sarwinda. Nah, pada pengunjung untuk harimau dan kedua kiper kami, boleh dong kasih sambutan tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentunya terima kasih atas sambutan tepuk tangan meriah dari Anda, membuat kiper-kiper kami sangat bersemangat. Nah, para pengunjung langsung saja, yang dimana harimau ini memiliki kaki belakang yang sangat kuat sekali, dan kedua ekor harimau mengangkat kedua kaki depannya. Dan di mana para pengunjung, kaki belakang harimau tentunya lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ini melompat tinggi dan juga jauh. Dan kaki depan harimau juga memiliki kuku yang panjang, runcing, dan juga tajam, yang dimana kuku tersebut ia pergunakan untuk mencengkram ataupun mencabik-cabik buruannya. Dan dimana pada pengunjung, daerah teritorial harimau ini bisa mencapai 20 km persegi, yang mereka tandai salah satunya yaitu dengan cara mencakar batang pohon. Seperti inilah dia para pengunjung ketika harimau ini sedang menandai daerah teritorialnya, yaitu dengan cara mencakar-cakar batang pohon. Dan selain untuk menandai daerah teritorialnya, ketika harimau ini sedang mencakar batang pohon, itu juga berguna untuk menjaga agar kuku harimau ini tetap tajam dan juga runcing. Setiap harinya harimau ini
sini kami beri makan daging-daging segar per hari dan per ekornya mampu menghabiskan 1 sampai 5 kg daging-daging segar. Nah, pada pengunjung untuk peragaan selanjutnya yang dimana pada saat harimau berburu mangsa, mereka akan menjaga jarak lebih dekat dengan calon buruannya, yaitu dengan cara merayap ataupun mengendap-endap. Oke, pada pengunjung di sini Winda dan juga Damai tentunya akan mencoba untuk merayap terlebih dahulu, dan setelah merayap kedua ekor harimau ini akan menerkam. Memiliki pantalan kaki yang sangat empuk memudahkan harimau di saat berjalan agar tidak terdengar oleh mangsanya. Mengintai mangsanya seperti halnya rusa ataupun babi hutan. Saya mau tanya dulu, gimana, masih semangat semuanya? Masih ya, luar biasa. Langsung saja, kali ini kedua kiper kami akan mengajak harimaunya untuk bermain-main. Waduh, para pengunjung, kira-kira seperti apa ya cara kedua kiper kami mengajak harimau ini untuk bermain-main? Tapi biar semangat, berikan tepuk tangan berirama. Dan juga Damai, bermain-mainnya sudah cukup, dan terima kasih semua tepuk tangan berirama dari Anda. Luar biasa sekali Bapak Ibu adik kakak semuanya bermain-main bersama harimau. Saya kasih kesempatan nih buat Bapak Ibu adik kakaknya, kira-kira ada yang mau nggak bermain-main bersama Winda dan juga Damai masuk ke arena? Silahkan, salah satu angkat tangannya. Gratis, silakan, ada yang mau? Gimana Mas Bray? Gak ada tuh yang berani angkat tangan, yakin? Gak ada kesempatan 2 kali nih. Waduh, tapi saya tanya dulu deh sama Mbak Apri. Kalau seandainya di sini Bapak Ibu bermain masuk ke arena, kira-kira boleh apa enggak nih? Harus izin dulu sama Mas Bray. Oke Mas Bray, boleh apa enggak? Boleh, yakin? Ada 2 syarat katanya. Kira-kira syaratnya apa nih Mas Brian? Yang pertama, harus berani. Kira-kira ada enggak yang berani? Ayo, yang berani silahkan angkat tangannya. Kebanyakan adik-adiknya nih yang berani angkat tangan. Oke Mas Bray, syarat yang kedua apa nih Mas Bray? Harus ikhlas. Waduh, ada nggak yang ikhlas? Waduh, adanya luar biasa yang paling depan. Udah berani, udah ikhlas. Adanya yakin? Silakan pamitan dulu sama ibunya deh. Waduh, gimana ini kata Mas Brian, boleh? Emang betul boleh begitu Mas Roy? Waduh, kata Mas Roy nggak boleh. Emang nggak boleh, kira-kira alasannya kenapa sih Mas Roy? Berbahaya ya, betul sekali, berbahaya. Di sini juga kedekatan harimau bersama kiper kami membutuhkan jangka waktu yang sangat lama sekali, minimal waktunya 2 tahun untuk bisa berdekatan bersama harimau. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu adik kakak semuanya, di sini kami hanya sekedar intermezzo saja. Dan pada pengunjung dikatakan berbahaya, mending kita langsung lanjut saja ke pergaulan selanjutnya, dimana seperti yang sudah dikatakan, kaki belakang harimau ini lebih panjang dibandingkan dengan kaki depannya, sehingga memudahkan harimau ini melompat tinggi dan juga jauh. Dan di sini kiper kami telah menyediakan 2 meja besar yang mana akan dilompati salah satu harimau ini. Kembali rupanya di sini ada Winda bersama Mas Brian bermelacak. Oke Mas Brian, tahan dulu sebentar ya. Kali ini ada tantangannya loh, di mana salah satu kiper kami akan mencoba untuk berdiri di tengah, yang mana akan dilompati harimau. Oke, hati-hati Mbak Apri, awas nyangkut di kepala, dan harimau pun mengajak. Luar biasa para pengunjung, tapi kok sepi sih? Tepuk tangannya dong untuk jalan harimau kami. Itulah dia para pengunjung, loncatan ide dari harimau
habitat aslinya, harimau ini mampu meloncat sejauh 7 meter hingga setinggi 5 meter. Dan di mana para pengunjung, induk harimau menyusui anaknya antara 7 sampai 8 bulan saja. Ada kalanya induk harimau tidak dapat memproduksi air susunya dengan baik. Oleh karena itu, di sini kedua kiper kami akan menunjukkan salah satu kasih sayangnya. Seperti apakah bentuk kasih sayang kedua kiper kami? Di panggung si Raja Rimba dengan memberikan sebotol susu. Dan pada pengunjung sambil disusui, mari kita perhatikan bersama. Harimau mempunyai senjata berupa kuku, dan selain kuku, harimau juga mempunyai senjata utama berupa taring yang sangat tajam. Yang dimana taring harimau dewasa bisa mencapai 7 sampai dengan 10 cm dengan kekuatan gigitannya mampu mencapai 220 kg. Dan sekarang bisa kita lihat bersama sekilas loreng Winda dan juga Damai ini memiliki loreng nampak sama. Namun hal tersebut jelaslah berbeda seperti halnya sidik jari pada tangan kita manusia. Oke, Winda dan juga Damai, sepertinya sudah cukup dan salam manis pun kami berikan untuk Anda. Bentuk kasih sayang kedua kiper kami terhadap harimau di panggung si Raja Rimba dengan memberikan sebotol susu, yang dimana sebotol susu tersebut berguna untuk menambah nutrisi dari harimau ini. Pada pengunjung Taman Safari Indonesia, namun sangat disayangkan sekali di hutan harimau sering diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena harimau memiliki nilai jual yang cukup tinggi, dan untuk peragaan kali ini di sini kembali satu penyu besar telah tersedia, yang mana akan dilompati 2 ekor harimau secara bersamaan. Dan di sini Winda dan juga Damai meloncat dan meloncat. Dan setelah itu mampukah kedua kiper kami menahan dorongan harimau yang begitu kuat? Aduh, Mas Brian, Mbak Pri, kalian nggak apa-apa? Luar biasa, boleh dikasih tepuk tangan yang paling meriah. Itu dia para pengunjung dorongan harimau yang begitu kuat sehingga membuat kedua kiper kami pun tertentang. Dan kepada para pengunjung Taman Safari Indonesia, tidak hanya mengembangbiakan subspesies harimau Sumatera saja, namun Taman Safari juga mengembangbiakan subspesies harimau lainnya, yaitu harimau benggala. Dan inilah dia para pengunjung, satu ekor harimau kembali bergabung di kesempatan sore hari ini, yang dimana para pengunjung Taman Safari Indonesia sudah dikenal sebagai lembaga konservasi ex situ, yaitu pengembangbiakan satwa yang dilakukan di luar habitat aslinya. Dan inilah dia bentuk keberhasilan Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan harimau di luar habitat aslinya, di mana satu ekor harimau ini berjenis kelamin betina, saat ini baru berusia 3 tahun. Kami beri nama Siren Sunggar. Jadi pada pengunjung, harimau benggala dengan nama latin Panthera tigris tigris merupakan harimau terbesar kedua setelah harimau Siberia yang berat badannya bisa mencapai 250 kg. Dan di mana para pengunjung, walaupun populasi harimau benggala di alam masih dinyatakan cukup banyak, tetapi mereka harus tetap kita jaga karena untuk menjaga kestabilan ekosistem di hutan. Dan di mana para pengunjung, perlu Anda ketahui bersama, harimau merupakan satwa nokturnal yang aktif pada malam hari, di mana daya penglihatan harimau pada malam hari tentunya 6 kali lebih baik dibandingkan dengan kita manusia. Dan mana harimau Anda? Waduh para pengunjung,
dapat Anda bayangkan tidak? Kalau seandainya nih harimaunya loncat ke tempat duduk Anda bagaimana? Biasanya sih mengincar orang yang pakai baju berwarna hitam. Aduh, banyak sekali yang pakai baju berwarna hitam, hati-hati. Nah, pada pengunjung, tentunya Anda tidak perlu khawatir, tentunya harimau ini akan turun kembali dengan kukunya yang runcing mencengkram batang pohon begitu erat dan kuat. Ekornya bergerak ke kanan ke kiri digunakan sebagai penyeimbang di saat harimau ini turun. Dan tentunya para pengunjung perlahan-lahan tapi pasti, dan sesaat lagi harimau ini menapak dengan sempurna. Nah, para pengunjung, walaupun harimau ini bukanlah jenis predator pemanjat yang lincah seperti yang macan, betul atau jaguar, tapi mereka mampu memanjat lawan hanya dalam keadaan terdesak saja. Tentunya untuk berburu jenis monyet ekor panjang ataupun jenis primata lainnya. Dan itulah dia peragaan akhir di kesempatan sore hari ini.